وذريته الكرام المصنف في هذه الكتب إلى الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحدي، وإلى الإمام جلال الدين أبو أحمد السيوطي، وإلى الإمام عبد الرحمن الشعراني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita sampai pada ayat ke-251. Ayat ke-251. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha' ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولم نفع به وبعلمه ابتداء من أمين. قال الله تعالى فهزموهم, maka kemudian mereka, disebut mereka karena ada wawul jamaah. Ini fi'il madhi, dia bersambung dengan wawul jamaah. Dia jadi fa'il dari hazama. Kemudian ya, ini domir sebagai fa'il, dia kembalinya kepada pasukan Talut, ya. Pasukan Talut, yakni pasukan mukmin muslim. Maka tentara Talut mengalahkan mereka, yakni tentara Jalut. Kasaruhum, menghancurkan mereka, biidznillah, dengan izin Allah, biiradatihi, dengan kehendak Allah. Jadi ini satu peperangan yang memang di luar nalar. Karena terkadang kita manusia selalu ya dibatasi dengan hal-hal yang masuk dalam ranah logika. Oh, mana mungkin menang, dikit pasukannya, masa bisa menang kawan sebanyak-banyaknya musuh. Ya. Ini bagi mereka yang tidak menyertakan Allah dalam benaknya. Ya. Maka ayat sebelumnya itu disebut kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Itu ya. Jadi biiradatihi, dengan kehendak Allah, wa qatala Dawud, dan Dawud telah membunuh, ya, wa kana fi askari Talut. Nabi Allah Dawud berada dalam tentara Talut, dia masuk dalam barisan tentara Talut, ya, panglima perang Islam, kita sebut Islam. Dia jangan pernah ragu mengatakan mereka Bani Israel yang taat pada nabinya, mengikuti segala ajaran nabinya dan tidak merubahnya sedikit pun. Mereka pun muslim sebagaimana kita. Jangan disebut Yahudi, nggak boleh disebut Yahudi, muslim. Karena tiap nabi itu muslim, mukmin, sama agamanya. Ya, perbedaannya dalam masalah syariat, ibadah praktis, kaifiat perbedaannya. Tapi kalau agama tauhid semua sama. Lagi ya, kenapa? Inna dina indallahi Islam. Wa atahu, dan Allah menganugerahkan kepadanya Dawuda, yaitu Nabi Allah Dawud. Wa atahu Allahul mulka, akan al-mulk, kekuasaan atau kerajaan maknanya,
fi Bani Israil, kerajaan pada Bani Israil. Artinya Nabi Allah Daud menjadi raja, ya, mendapatkan kekuasaan pada bangsanya yakni Bani Israil, wal hikmah, dan juga hikmah. Hikmah maknanya di sini ditafsirkan an-nubuwwah, yaitu kenabian. Jadi raja sekaligus jadi nabi. Ba'da mauti Samuel, setelah wafatnya Nabi Allah Samuel. Samuel ini nama nabi, tapi dia tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul. Orang barat bilangnya Samuel, ya, Samuel, ya. Wa Talut, ya, ba'da mauti Samuel wa Talut, dan setelah wafatnya Talut juga. Walam yajtami'a li ahadin qablah, dan belumlah yajtami'a bersatu keduanya. Ada alif namanya alifut tasniyah disebut, ya. Alifut tasniyah. Jadi domir di sini dia kembali kepada apa? Mulk dan hikmah. Mulk dan hikmah. Kerajaan, tahta kerajaan dan pangkat kenabian belum pernah didapati li ahadin bagi seseorang qablahu sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Allah Daud tidak ada nabi yang menjadi nabi sekaligus jadi raja. Ya. Wa 'allamahu mimma yasha'u, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Daud mimma yasha', di antara apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Mengajarkan apa? Kasan'atil duru'i. Duru' jamak dari dir'un, artinya baju besi, baju perang. Ya, ini Nabi Allah Daud sudah menemukan itu, ya. Kasan'atil duru', pembuatan baju besi. Wa man tiqtairi, dan bahasa burung. Bahasa burung. Jadi Nabi Allah Daud kalau lagi berzikir, lagi baca Zabur, indah suaranya, burung hampir berhenti. Insyaallah, ngedengerin saking indahnya. Ya, ini Nabi Allah Daud. Walaula daf'allahi nasa, seandainya Allah tidak menolak keganasan, ya, ba'dhum, sebahagian mereka, tidak menolak keganasan sebagian manusia, ba'dhum bi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Nah, di sini ba'dhum jadi badal ba'd min kull minan nas, dari lafaz an-nas. An-nasa ba'dhum jadi badal istimal, badal mutabik. Ada juga di pembagian badal qolat. Di sini badal ba'd min kull disebut. Bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Kalau Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, la fasadatil ardu. La fasadatil ardu, pasti rusaklah bumi. Ya, maka rusaklah bumi. Bi ghalabatil musyrikin, dengan kemenangannya orang musyrik, wa qatlil muslimin, dan terbunuhnya umat Islam. Ya. Wa tafridil masajid, dan dihancurkannya masjid. Dihancurkannya masjid. Walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin, akan tetapi Allah memiliki anugerah yang diberikan atas semesta alam. Fadafa'a ba'dhum bi ba'din, maka Allah tolak keganasan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Bi ba'din, ya. Bi ba'din berarti kalau kita baca bi ba'din ada tanwin itu, ya. Tanwin iwan an kalimah disebut. Tanwin iwan an kalimah. Apa yang dibuang? Himnya. Domir him dibuang, diganti dengan tanwin.
Di tanwin itu banyak ya. Tanwin iwad, an jumlah, an huruf. Nah. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yadfa'u bil muslimi shalih an mi'atin min ahli baitin min jiranihi al-bala'a." Ini satu hadis ya, bisa jadi pegangan kita ini. Sesungguhnya Allah menolak ya, dengan Allah jadikan sababiyah seorang muslim yang salih menolak apa? Menolak dari 100 keluarga dari tetangganya akan musibah. Jadi kalau ada orang ahli ibadah ikhlas kepada Allah dalam ibadahnya, betul-betul lurus, dia punya perilaku, dia punya akhlak, dia punya iman, dia punya ibadah, ya. Bila betul-betul luar biasa kesolehannya ini seorang hamba, maka 100 keluarga tetangganya itu haturan kena bala, kena musibah, jadi gak kena itu. Keberkahannya orang soleh, ya. Masuk pula dalam makna ayat di sini secara umumnya. Tilka, itulah, ya. Kalau tilka tentu beda dengan itu atau ini. Itu berarti menunjukkan sesuatu yang mulia, agung, tinggi gitu maksudnya. Ya, tilka. Hadil ayatu, yaitu ayat-ayat ini ayatullahi natluha, adalah ayat-ayat Allah yang kami bacakan akan ayat tersebut alaika, kepadamu, nakussuha, kami ceritakan, kami bacakan kepadamu ya Muhammadu. Jadi mudada ya Muhammadu, bacanya jangan tanwin, bil haqqi, dengan benar, bisidqi, dengan kebenaran, wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar termasuk dari seorang rasul, termasuk dari utusan Allah. At-ta'kidu, takkid di sini mana takkidnya? Ya, bi inna, sama inna. La-nya juga lamut taukid juga tuh, ya. Ada lamut taukid juga. Wa innaka, pakai lamut taukid untuk menguatkan, lebih menguatkan lagi. Wa ghairiha, dan selainnya. Ini jadi khabar takkid, raddun liqaulil kuffari lahu lasta mursalan, merupakan rad, penolakan bagi perkataan orang-orang kafir kepada Nabi. Apa ucapan orang kafir kepada beliau Rasul? Lasta mursalan, engkau bukan seorang rasul. Ya, dijawab di sini wa innaka laminal mursalin. Tilka jadi mubtada, ya, jadi mubtada. Tilkar rusul, itulah rasul-rasul. Rusul ini jadi sifatun. Nah, jadi kalau kaidah nahwunya, ya, bila mana i'rab mahalli dengan alif lam, kan ar-rasul ada alif lam tuh, namanya i'rab mahalli, ya. Terus jatuhnya setelah isim isyarah, jatuhnya setelah isim isyarah. Mana isim isyarah? Tilka, isim isyarah. Dia bukan jadi sifat doang, dia juga jadi ataf bayan dan juga jadi badal. Bisa jadi badal, bisa jadi ataf bayan, bisa jadi sifat, ya. Wal khabaru, khabarnya mana? Jadi rusul ini, ar-rusul ini bukan khabar. Khabarnya faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi khabarnya khabar jumlah. Kayak kita bilang Imamul Bukhari, artinya betul. Imamul Bukhari. Nah, apa artinya kira-kira? Gurunya Imam Bukhari. Jadi mudah-mudahan ini. Kalau kita sebut Al-Imamul Bukhari, baru
jadi badal al-Bukharinya. Al-Imamu al-Bukharinya jadi badal. Tapi kalau alif lamnya kita hilangin, Imamul Bukhari mudhaf ilaih menjadi mudhaf ilaih. Nah, ya. Cuman hilang alif lam, ya kalau misalkan kalau kita nyebut dalam keseharian dalam bahasa Indonesia telah berkata Imam Syafi'i, ya benerin aja deh. Tapi kalau udah jurusan ya dalam makna bahasa Arab yang mengucapkan memang bahasa Arab nggak bisa, harus al-Imam Syafi'i, jangan Imam Syafi'i doang. Jadi mudhaf ilaih, jadi gurunya Imam Syafi'i jadinya, gitu. Ya, imamnya Imam Syafi'i, atau maknanya seperti itu. Tilka rusulu, ya, faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Nah, jadi Rasul ini kok kami lebihkan, Ustaz? Kan ada tuh amanah, ya, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kullun amanah, ya, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina aydihim. Kan Rasul Ustaz la nufariqu, kami tidak membeda-bedakan mereka. Ini ayat kalau yang di Al-Baqarah terakhir itu ayat-ayat akhir tidak membedakan dalam pengertian ajarannya. Sebagai dakwah tauhid, ajaran Islam, keimanan, agama mereka sama semuanya, agama Islam. Kami tidak membeda-bedakan. Kita beriman pada Nabi Muhammad, kita beriman pula pada Nabi Isa, Nabi Allah Musa, sampai Nabi Allah Adam, karena mereka semuanya para nabi, para rasul. Wajib kita mengimani 25 nabi. Ya. Kan kalau orang Yahudi iman pada Nabi Allah Musa dan nabi yang lain, tapi dia tidak mau percaya beriman pada Nabi Allah Isa. Dituduhkan Nabi Isa sebagai anak haram. Dianggaplah Siti Maryam sebagai orang yang berzina sehingga melahirkan anak haram. Nabi Allah, ya, kemudian umat Nasrani dia beriman pada Nabi Isa, dia beriman pula pada Nabi Musa, tapi dia tidak beriman pada Nabi Muhammad. Nah, ya, kita tidak demikian. La nufarriqu baina aydihim, itu maknanya. Itu ajaran, ya. Tapi kalau pribadi pada tiap rasul tentu ada perbedaan satu sama lain dari keistimewaan yang Allah berikan. 124.000 nabi, apakah semuanya rasul? Tidak. Terpilih hanya 313 yang menjadi rasul. Dari 313 nabi dan rasul, apakah wajib kita ketahui? Tidak, hanya 25 yang wajib kita ketahui. Dari 25 nabi dan rasul, apakah semuanya masuk ulul azmi? Tidak, hanya 5 orang yang masuk ulul azmi, terpilih sebagai ulul azmi dengan satu martabat, makom, tingkatan yang lebih tinggi lagi, mulai dari Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kelima ulul azmi ini terpilih Nabi sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ya. Bahkan Sayyidu waladi Adam bitaksisihi biman qadatin, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, yakni dengan tingkatan jabatan laisat li ghairihi, yang tidak diberikan ada itu manqabah kepada yang lainnya, ya. Nah, dari para rasul itu yang diberikan keistimewaan oleh Allah siapa saja? Minhum, di antara mereka man kallamallahu, ada rasul yang, ya, man kallamallah, ada rasul yang dapat berkata-kata langsung dengan Allah, yang dapat berkata-kata dengan Allah. Man kallamallah, ya. Siapa itu?
seperti Musa, seperti Nabi Allah Musa. Nabi kita termasuk tentunya. Ya, ayatnya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Allah Musa. Ini nggak boleh difahami dalam makna berhadap-hadapan, ketemu, melihat satu sama lain. Lah, bukan demikian maknanya. Tapi makna wa kallamallahu Musa taklima maknanya Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Allah Musa sehingga Nabi Allah Musa dapat memahami apa yang Allah firmankan. Kenapa demikian hadirin? Sebab kalau kalam nafsi tidak berhuruf, tidak bersuara, bagaimana dipaham? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Sudah di awal-awal sudah sering dijelaskan ya, kalam nafsi. Nanti insyaallah ketemu daripada nanti ilmu akidah, kalau kita bahas umul baruhin, wajib ini diterangkan secara panjang lebar ya. Itu Al-Quran Ustaz, berhuruf kok bisa dibaca itu. Itu Al-Quran, ungkapan dari kalam Allah yang bersifat nafsi. Ini Al-Quran. Sebab kalau dalam kalam nafsi Allah memerintah atau mencegah hambanya, tentu nggak mungkin difaham oleh si hamba. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Berarti Allah ciptakan ada bahasa yang paling lengkap, paling hebat, paling indah, yakni bahasa Arab. Bahasa Arab ini luar biasa. Saat 7 abad lebih umat Islam memimpin dunia, mereka yang nggak mengerti bahasa Arab tidak disebut sebagai cendekiawan, tidak disebut sebagai ilmuwan, ya, yakni ketika gemerlapan keilmuan terbangun di negeri barat, di Andalusia, ya, sampai di Turki Utsmani terakhir, itu luar biasa. Umat Islam sebut penemu semuanya rata-rata ulama. Ya. Jadi rata-rata ulama. Itu Imam Ghazali, bukan anatomi tubuh manusia doang, sampai anatomi tubuh binatang ngerti. Min ajaibi makhluqatillah, ada itu di satu risalah. Masya Allah. Nah, seperti ini. Karena mereka berangkat dari Quran dan Sunnah, dua warisan Nabi yang merupakan suatu kebenaran mutlak. Nah, sehingga tahun 2016 ada 2 pelajar Lamongan, 2 pelajar dari Lamongan yang meneliti. Dia terinspirasi dari hadis Nabi, idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisu thumma yanza'hu fa inna fi ahdi janahaihi da'un wa fil akhari shifaa'un. Ada satu hadis kata Nabi, kalau ada lalat nemplok di minuman kalian, celepin, habis celepin buang tuh lalat, ya, karena salah satu sayapnya itu bawa racun penyakit, sayapnya yang lain bawa obat. Dalam riwayat yang lain disebut wayatakihi bi janahil aisar, si lalat dia melindungi dirinya dengan sayap sebelah kiri. Berarti kalau dia jatuh, yang kena air, yang terkontaminasi dengan air, menyentuh air, baru sayap kiri, kanannya belum nih. Maka Nabi suruh celepin biar kanan pun mengenai air tersebut. Racun sudah ada penawar, langsung Allah ciptakan di sayap sebelah kanan. Ini pelajar dikumpulin lalat, diambil bagian dari lalat, dibuat suatu obat. Setelah itu dengan proses ya kimia selanjutnya menjadi suatu cairan, diuji coba di suatu puskesmas di Lamongan sana. Ternyata orang yang berpenyakit diare sembuh dari diarenya. Subhanallah, sembuh. Kemudian ini pelajar tahun 2016 ikut Olimpiade Ilmiah di Georgia 2016, menang, dapat medali emas. Tapi nggak viral, nggak bakal viral. Yang ini nggak viral. Silakan, banyak itu di medsos disebut, ya.
Jadi seperti itulah Quran hadis ya kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi Allah Musa ya. Jadi begini, kita kalau ada kambing sini, dia kira-kira nengok gak tuh? Nggak akal. Baru gitu. Supaya dia paham kita pakai bahasa dia. Maka Allah kalau nafsi nggak bakal paham kita. Jadi digunakanlah bahasa manusia yang paling lengkap. Karena bahasa Arab itu lengkap. Ngomong bersatu, berdua, bertiga lain. Ya, mada taqra. Ya, mada taqra'ina kalau perempuan. Mada taqra'ani, mada taqra'un gitu. Banyak berdua. Ya, transparan sekali bahasanya. Nah, ya. Belum lagi kaidahnya. Wa rafa'a ba'dahum, dan Allah ya tinggikan beberapa derajat, beberapa derajat ai Muhammadan, yakni Nabi Muhammad ala ghairihi. Saya cek karena kagak ada domirnya, kagak ada mudhafun ilaihnya, enggak mungkin ala ghairihi, benar ya? Di kitab antum ghairihi. Nah, kitab saya kagak ada domir hi-nya nih. Ala ghairihi, atas yang lainnya. Nah, ini Nabi memperoleh beberapa derajat Nabi kita Nabi Muhammad bi umumin dakwati. Yang pertama, keumuman dakwah Nabi. Nabi Allah Musa buat cuman Bani Israel doang. Ya. Kemudian saya lagi, ya. Nabi Allah Lut hanya untuk Sodom dan Gomorrah saja dan seterusnya. Tapi Nabi Muhammad seluruh bangsa, seluruh negeri, seluruh kaum, seluruh orang-orang yang hidup, ya, sampai hari kiamat, dari saat Nabi menyampaikan dakwahnya, itu Nabi Muhammad. Jadi nggak cuma satu lokal doang, nggak cuma satu bangsa doang, kepada seluruh manusia. Ini Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa khatmin nubuwah, beliau sebagai penutup para nabi dan rasul, pamungkasnya, ya. Wa tafdili ummatihi ala sa'iril umam, dan diutamakan umatnya Nabi Muhammad atas seluruh umat-umat yang lain, umat Nabi terdahulu. Ada satu hadis di Rasulullah SAW pernah bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, innama 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zilzal wal qatl wal balaya. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tabrani dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Apa kata Nabi? Ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang disayang Allah. Tidak ada azab buat umatku di negeri akhirat. Nanti jangan disampaikan kepada orang yang malas ibadah ya. Kita khawatir dong modal iman doang gitu. Dia meremehkan saya, jangan. Iya. Wah, umat yang disayang Allah nggak dapat siksa di akhirat. Jangan sampaikan. Yang kita sampaikan ya, kalau kamu pakai ibadat nanti wah gitu ya. Yang disampaikan. Di mana azab buat umatku ini hanya di dunia, yaitu fitan, segala macam musibah, wal zilzal, kegoncangan, maknanya bisa menjadi gempa, ya, zilzal ini maknanya bisa kegoncangan hidup, kemudian waktu semua pembunuhan umat Nabi Muhammad. Di mana-mana yang namanya umat Islam nggak pernah lebih dahulu membantai orang Islam, nggak pernah. Yang menjadi objek dari genosida adalah umat Islam. Di negeri kita banyak terjadi. Tahun berapa tuh Pusuh 300 orang. Pesantren Wali Songo di Pusuh 300 kiainya, santrinya itu disembelih, dipotong, dimasukin ke sungai Pusuh. Habis itu. Belum lama itu Pusuh ya. Belum lagi di wilayah Sampit suku itu. Kalau ini perang agama, Pusuh Kristen dan Islam. Kita umat Islam dibantai, ya, pesantren ini dibantai, Pusuh. Ya, jadi nggak ada umat Islam itu rahmatan lil alamin sebagaimana tujuan daripada beliau Rasulullah SAW. Ya, nggak ada, haram kita daripada menzalimi daripada orang di luar Islam.
menghina mereka. Udah lakum dinukum waliyadin, ya. Kemudian wal mu'jizatil mutakatsirah, mukjizat yang berlimpah. Ustaz, kalau Nabi Sulaiman kan bisa bahasa semut. Nabi Muhammad itu semutnya masih hidup kan? Hidup kan ya? Nabi Muhammad paha kambing yang udah dipanggang, ini paha kambing udah dipanggang. Nabi pengen makan, ini paha kambing dihadiahi oleh seorang wanita Yahudi. Kalau dia benar Rasul, seorang Nabi, dia nggak bakal mati. Benar. Pas Nabi pengen makan, ini paha kambing udah matang, udah dibumbuin. Nabi pengen makan, ngomong nih paha kambing, ya Rasulullah, jangan kau makan aku telah dibubuhi racun oleh wanita Yahudi. Sahabat ada yang keburu makan, meninggal. Nabi coba, ya. Suatu hari Nabi masuk kebun seorang Ansor. Ada seekor onta deketin Nabi. Ngapain itu onta? Nggak tahu ngobrol sama Nabi. Ngobrolnya bahwa dia disuruh kerja, nggak suruh istirahat, nggak kasih makan, nggak kasih minum, dipanggil. Dia punya siapa nih onta? Ini orang, ini unta mengadu kepadaku, disuruh kerja melulu, nggak diberi istirahat. Kamu ini tidak dapat amanat, ya kamu harus ya baik dengan memikul amanat yang Allah telah berikan. Jangan binatang. Mimbar Nabi, mihrab Nabi nangis, dan itu didengar oleh para sahabat. Kerikil di tangan Nabi terdengar tasbih. Ditaruh di tangan Sayyidina Abu Bakar masih kedengeran, di tangan Sayyidina Umar masih terdengar. Ini salah satu dari yang bisa banyak luar biasa. Ya, maka disebut wal mu'jizatil mutakatsirah. Wal khasa'isil adidah, dan keistimewaan yang beragam, yang berbagai macam. Ya. Nabi kalau berjalan enggak ada bayangan. Kok bisa ada bayangan? Nabi kan nur, cahaya. Ya. Di Rasulullah SAW. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan kami anugerahkan, berikan kepada Nabi Allah Isa al-bayyinat, bukti-bukti yang amat jelas. Wa ayyadnahu, ya, dan kami perkuat ia, qawwainahu, ada tasydid di atas waw, sebab kalau kita baca qawa, ya kuat, qawwa yuqawwi, memperkuat, qawwa yuqawwi taqwiyatan, qawwaina tasydid qawwainahu, yang wa ayyadnahu qawwainahu bi ruhil qudus, dengan ruh kudus. Siapa ruh kudus di sini? Jibrilah. Ya, Jibrilah. Ya, Jibrilah yaitu malaikat Jibril. Dari kemanapun Nabi Allah Isa ini yasiru ma'ahu, ya, malaikat Jibril mengiringi beliau. Artinya berjalan bersamanya, maksudnya mengiringi. Haitsu sara, kemanapun Nabi Allah Isa berjalan, malaikat Jibril, ya. Maka sahabat suatu hari nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya kalau lagi di majlis mendengarkan segala petuahmu, tenang hati saya ya Rasul, ya. Dalam majlis ilmu, majlis zikir, ketenangan menyelimuti hati dan segala pikiran saya. Tapi kalau saya keluar lagi, resah lagi ya Rasul. Kata Nabi, kamu kalau kemana aja tenang, hebat kamu. Kenapa? Berarti kemanapun malaikat mengikutimu, ya. Kayak kita sekarang nih, tenang gak di masjidnya? Tenang. Keluar lagi, pusing lagi malah kita. Kalau kita kemana tenang, keluar tenang, wah subhanallah. Ya, kalau dia demikian, waduh, jangan-jangan apa? Iya, di Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, haitsu sara. Walau syaa Allahu, dan sekiranya Allah berkehendak, hadan nasa jami'an, memberi petunjuk kepada manusia semua, ya, sekiranya maqtatala alladziina min ba'dihim,
niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan yang datang sesudah mereka, orang-orang yang datang setelah mereka, yakni alladzina min ba'dihim, mereka orang-orang yang datang setelah mereka enggak bunuh-bunuhan. Berarti kehendak Allah pula, Ustaz. Ya kehendak Allah, enggak ada yang wujud, tidak ada yang wujud kecuali dengan kuasa dan kehendak Allah. Enggak mungkin terwujud sesuatu tanpa kehendak Allah. Termasuk itu bunuh-bunuhan. Iya. Nah, kita Ahlus Sunnah ini punya konsep aja sebenarnya ikhtiar. Tuh, ya. Maka dalam istilah kita ada antagonis, protagonis. Kalau antagonis peran jahat, protagonis peran baik. Sama, itu dalam syariat kita ini milih. Selama kita di alam dunia, kita bisa milih. Ikhtiar tuh milih yang baik, yang bagus, yang baik. Seperti itu, milih mau jadi peran jahat tapi peran orang baik. Nanti kalau dia di akhirat nggak bisa milih. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Dulu kan milihnya emang ahli neraka. Kalau nggak mau beriman kan jadi penjahat, udah. Ya, nggak ada lagi pilihan. Udah habis waktu memilihnya. Memilih itu di dunia sekarang. Pilihan. Ya. Maka diciptakan dua komponen. Mau jadi orang baik, ada malaikat, ada akal. Nah, dua komponen ini. Ya. Mau jadi orang jahat, ada setan, ada hawa nafsu. Tinggal mana yang dimenangkan? Bisikan setan atau bisikan malaikat? Ya. Renungan akal atau kehendak hawa nafsu, itu tinggal pilih, gitu ya. Jadi nggak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk, bukan begitu cara memahaminya, ya. Baik, kita lanjutkan ini. Ba'da rusuli ay umamihim. Ba'da rusul artinya setelah umat-umat mereka. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, setelah datang pada mereka al-bayyinat, bukti-bukti yang nyata, keterangan yang jelas. Setelah datang bukti, keterangan yang jelas, harusnya diikuti, diimani. Ternyata likhtilafihim, karena ada persengketaan di antara mereka, wa tadlili ba'dihim ba'dan, dan saling tuduhan sesat, memvonis sesat sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Ya. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih paham. Lima syi'ati dzalik, karena kehendak Allah tersebut. Masyiah ini masyiah apa maknanya? Kehendak Allah, Ustaz. Ya. Kehendak Allah pula. Tapi difahami. Nah, kalau kita beriman, kita pakai akal, Allah tidak menghendaki, Allah memerintahkan kita untuk baik, ya, melarang kita untuk jadi buruk. Itulah yang kita pilih kebaikan. Nggak mungkin keburukan ini kita ikuti. Demikian. Tapi ketika ada keburukan, itu pun bagian dari ciptaan Allah. Karena nggak mungkin satu keburukan, ya, nggak mungkin satu kebaikan kita pahami ini baik kalau ada yang buruk. Pertanyaan, bisa nggak disebut sebagai ulama kalau nggak ada orang awam kayak kita? Nggak bisa, karena ada kayak kita nih nggak ngerti apa-apa, maka ada ulama. Ya. Bisa nggak disebut orang kaya kalau nggak ada yang miskin? Tuh, nah, dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya yang disebut keburukan itu ibarat tai lalat yang ada di muka ranu-ranu. Ranu-ranu kita sebut nggak apa-apa ya, kan itu bukan ghibah. Ini ada tai lalat nih. Kalau kita lihatin tai lalatnya doang, tai lalatnya aja kita lihatin aja, jelek kan? Tapi kalau kita lihat keseluruhan dari wajah ranu-ranu, jadi cakep. Begitu. Tapi kalau kita lihat dari keseluruhan, oh iya ya. Ini. Jadi demikian. Faminhum man amana, maka di antara mereka yang beriman, sabata 'ala imanihi, teguh dalam keimanannya. Wa minhum man kafar,
wa minhum man kafara. Dan di antara mereka ada yang kufur, ada yang kafir, kan Nasara, seperti Nasrani setelah Al-Masih, setelah Nabi Allah Isa. Ustaz, ini Nasara, Nasrani, katanya ini kata Ustaz kan Nabi Isa itu kan Muslim mukmin juga, mengajarkannya ajaran Islam, tapi kan Nasara disebut. Nah, ingat, Nasara jamak dari Nasrani. Nasara itu jamak kata majmuk dari Nasrani. Awalnya dia bukan nama agama. Yahudi bukan nama agama. Ya, nama satu kaum. Nasrani itu dari kata Nasiroh. Apa? Nasiroh. Nasiroh dalam bahasa Barat Nazaret. Pernah dengar Nazaret kan? Nah, Nasiroh, Nazaret, satu kota atau dusun di Filistin, di Palestina. Mereka kelompok yang loyal terhadap Nabi Isa itu orang-orang dari kampung Nasiroh. Maka ajaran Nabi Isa diidentik disebut Nasoro, Nasrani. Disebut Nasrani. Oh, ajarannya, kepercayaannya orang-orang Nasiroh, agamanya orang-orang Nasiroh. Maksudnya agama apa? Islam. Paham gitu? Kayak seperti Abdul Muthalib. Beliau bukan orang musyrik, bahkan beragama beliau. Nggak pernah nyembah berhala. Abdullah, kakek Nabi ke atas nggak ada. Ada yang disebut satu faham kepercayaan, yakni agama. Di masa fatrah antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, datuk-datuk Nabi ini nggak pernah yang namanya melakukan satu kemusyrikan, ya. Tapi kalau ke samping, nah baru ke Abu Lahab. Itu kan bukan ke atas, dia nyamping, ya. Nah, jadi ini disebut Hanifiyah. Ada faham namanya Hanifiyah. Itu bukan, ya. Itu bukan agama yang bagaimana. Hanifiyah itu maknanya adalah Islam. Makanya Nabi ketika tahannus ta'abbud di Gua Hira itu dengan tata cara kafiyah ibadahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam turun temurun. Tapi sekian ribu orang yang berfaham kemusyrikan, hanya segelintir orang, sedikit saja yang berfaham Hanifiyah, yang beragama Islam. Maka zaman tersebut dimutlakan difahami secara jahiliyah, karena secara umum itu kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak memahami Tuhan yang sebenarnya. Demikian ya, kita harus nanti penting itu Nasara. Nah, kita bahas setelah ini. Ustaz, boleh kita nggak baca ini dulu, khatamin ya? Nah, tanggung ya, ini perlu prioritas. Jadi Tadbirul Mukhtarir, mohon maaf kita nggak baca dulu ya, takut kelamaan. Kemudian walau sya'allahu maqtatalu, diulang lagi nih. Walau sya'allahu maqtatalu, ya kan? Tadi di atas walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim. Diulang lagi. Walau sya'allahu maqtatalu, sekiranya Allah berkehendak, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Ini menjadi takkidun, ya. Pengulangan di sini menjadi takkid. Kayak seperti ada orang salah paham. Salatul lail masna. Masna ini apa? Dua. Salat malam itu mesti dikerjakan dua. Dan salah paham, dua tambah dua. Tarawih jadi 4-4-3. Itu masna yang kedua jadi tauhid. Dua ya, begitu maksudnya. Dua gitu maksudnya. Bukan 2 tambah 2, bukan. Itu maknanya. Memang ketika nahunya kagak jalan, jadi salah paham, jadi bahaya tuh. Makanya ulama hadis, ulama usul, ulama tafsir, ulama segala macam sebelum jadi ulama tafsir dan lain sebagainya, ahli bahasa dulu mereka, baru masuk pada ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi takkid ini, takkidun, ya, jadi menguatkan. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah
berbuat apa yang Ia kehendaki. Min taufiqi ma syaa, dari memberikan taufik kepada orang yang Allah kehendaki, wa khidlani man syaa, dan menyesatkan atau tidak memberikan taufik kepada orang yang Ia kehendaki pula. Baik. Karena Allah ini ada yang disebut dengan sababiyah dari apa yang Allah ciptakan. Biar jangan salah paham. Baik. Begini. Sebelum taufik ada disebut hidayah. Cara dapat hidayah gimana? Oh mudah. Cuman syaratnya buka aja hati. Kayak seperti hidayah itu bagaikan udara segar di pagi hari. Kalau pagi hari rumah kita pengen masuk udara segar, sirkulasi udara terjadi, gimana caranya? Masuk usaha buka pintu, buka jendela, terjadi kata sirkulasi udara. Nah, ya asal jangan ditutup. Kalau rapet pagi-pagi ditutup, ya udah maaf, ya udah rambut tidak berganti, gampang tinggal buka doang. Mau dapat hidayah, jangan menutup hati, jangan belagak pilon, jangan belagak bodoh. Ini benar, udah tahu benar kagak diikutin. Begitu. Mereka yang betul-betul paham terhadap agama yang dipegangnya di luar agama Islam maksudnya, dipelajari, dia tahu sesat, tapi dia pura-pura nggak tahu. Begitu. Siapapun akan mengatakan demikian. Jadi ujung daripada keilmuan mereka terus didalami itu kitab-kitab mereka, ternyata mereka melihat segala kejanggalan dan kekurangan dan kesesatan. Tahu bukan nggak tahu. Nah harusnya buka. Kemudian ya, kenapa ada yang namanya Allah tidak berikan taufik? Malas dosa. Yang namanya dosa itu beban. Orang kalau berbuat dosa, mau ngapain aja dalam kerangka ibadah berat luar biasa. Jadi kadang orang gampang dibaca Quran, gampang ke masjid, gampang zikir, gampang hadir maulid, gampang. Ini orang berarti gemar istighfar, minta ampun terus pada Allah. Hilang semangat. Makanya membuat kita berat dalam melakukan ibadah itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, ini ya. Jadi demikian saya ingin menambahkan untuk memahami ini ayat. Nah, sekarang Israel Zionis dia bukan nggak tahu Islam itu kebenaran, ya. Mereka itu agama mereka bukan agama dakwah. Kristen agama dakwah, ya. Saya pernah mengatakan kalau bicara toleransi dalam umat Islam, karena secara fakta di lapangan belum pernah kita dengar ada ustadz bawa Al-Quran masuk rumah orang Kristen ngajak-ngajak masuk Islam. Pernah dengar gak? Enggak mungkin. Tapi kalau ada penginjil masuk rumah Islam yang awam, orang Islam yang awam ngajak masuk Kristen, ada gak tuh? Nah, itu. Jadi jangan bicara toleransi yang umat Islam seperti itu, ya. Kalau Yahudi lain, dia bukan agama dakwah. Yahudi ini emang buat menyesatkan umat manusia. Nah, untuk menghancurkan, menyesatkan umat manusia. Nah, sekarang ada yang namanya yang mengikuti berita di medsos, dengar gak kurikulum? Ada Amerika mau intervensi dalam kurikulum kita. Dengar ya? Di antaranya itu kurikulum, dia mau meyakinkan kita apa dibilang Arab ini terbelakang, barbar, nggak punya peradaban. Ini hati-hati. Ya, bughdul Arab kufrun. Benci Arab itu bisa jadi kafir. Nabi kita orang Arab. Oh. Nah, jadi begini. Dia mau meyakini nih bahwa Arab itu buruk lah, nggak berperadaban. Ditunjuknya ya Arab yang memang kayak Saudi yang gemar maksiat dan sebagainya, ditunjuknya mereka. Ya enggak, bukan Arab yang luar biasa hebatnya. Nah, digambarkan bahwa Nabi Muhammad itu bangsa Arab, karena dia bangsa Arab
mereka adalah bangsa budak. Kalau kami Yahudi bangsawan. Kenapa? Nenek mereka itu Siti Hajar, budak nenek kami. Kan dia neneknya Siti Sarah. Kan Siti Hajar budaknya Siti Sarah sebelum itu. Ya, jadi kami ini bangsawan Yahudi. Udah bicara Yahudi, sekarang kita bicara ya agama, ya bangsa. Karena Yahudi awalnya itu nama agama, bukan nama bangsa. Ya, agama yang dibuat oleh manusia, sebagaimana Nasrani. Kemudian pertanyaan sekali lagi, kenapa Islam di negeri Arab yang pertama kali menerima amanat untuk menyebarkan ke seluruh penjuru dunia? Mengapa Arab? Mengapa Mekah? Mekah itu tandus, lembah wadin ghairi dzar'in, lembah yang tidak ada tanaman, tandus. Mengapa? Kalau kita baca kitab ulama dijelasin tuh, detail dijelasin. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Karena kebiasaan Quraisy, kafilah dagang Arab, kebiasaan mereka adalah bepergian syita pada musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Di Yaman mereka bertemu dengan negeri-negeri dari timur, orang-orang dari negeri timur. Mereka dapat sutra dari Cina, ya, rempah-rempah dari India, boleh jadi dari Nusantara pun mereka dapat di darat untuk ditukar di barter nanti ketika musim panas ke Syam. Di Syam bertemu dengan pedagang-pedagang dari Eropa ketika itu. Nah, kenapa mereka kafilah Quraisy, orang Quraisy? Karena begini, kita kalau pengen menyebarkan sesuatu 1000 tahun yang lalu, belum ada HP, belum ada segala macam alat komunikasi jarak jauh. Apa yang kita lakukan? Kau pengen menyebarkan sesuatu berita, kalau diam di kampung, kesebar gitu? Enggak. Inilah suku Quraisy. Karena mereka kemana aja, ke Irak, ke Mesir, ke segala macam, dagang sambil dakwah. Lo kita di kampung ya cuma orang kampung kita doang dah. Begitu. Ya, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Tapi kenapa? Kan ketika itu ada Yunani. Lah, Yunani itu udah rusak akal mereka dengan filsafat. Ya, dengan filsafat, cara berpikirnya udah terlampau. Udah Aristoteles dan lain sebagainya. Ternyata cara berpikir Aristoteles itu 1000 tahun ke belakang dari filsafat yang dibentuk oleh Ibnu Sina, oleh Imam Ghazali dan seterusnya, yang luar biasa dari para pemikir kita. Ya, mereka dari filsafat kemudian ya memahami ada dewa-dewa dan lain sebagainya. Ya, tetap akal ini nggak bisa menerawang, nggak bisa menjangkau hakikat alam barzakh dan alam akhirat. Nyampe nggak akal? Nggak bakal nyampe. Itulah ada hidayah agama. Akal tak mampu. Akal itu ibarat kepandaian, kemahiran perenang nomor 1 di dunia. Berarti hebat berenangnya, hebat kan? Tapi kita cemplungin di tengah samudera, selamat gitu? Selamat ya kira-kira? Benar hebat, tapi medannya ini ya bukan medannya, terlalu luas untuk dijangkau. Cara berpikir kita pun demikian. Ada yang masih bersifat logika, ya, nalar. Ada yang di luar jangkauan akal. Maka ada yang disebut dengan masuk akal, di luar jangkauan akal, tidak masuk akal. Demikian, ya. Kemudian India lebih-lebih lagi, nggak mungkin. Kenapa? Sampai sapi dipertuhankan. Kemudian Cina, Cina lebih aneh lagi. Ya, seorang dewa monyet bisa ngancurin nirwana. Kan itu akal siapa bisa? Sebokong maksudnya. Ya. Kemudian Romawi nggak ngurusin yang gituan. Dia sibuk dengan invasi militer. Ya, kekejaman itu luar biasa.
orang diadu sama singa, diadu sampai mati. Tuh, Romawi, gladiator, ya. Persia luar biasa lagi. Persia nggak mau ada satu Tuhan. Berarti Tuhan mesti ada dua, Tuhan kegelapan dan Tuhan yang memberikan sinar penerangan. Ada dua dia, ya. Kemudian bejat pula moralnya. Sampai kaisar terakhir dari Persia itu menikahi ibunya sendiri. Rusak itu. Ada satu bangsa yang belum rusak pemikirannya, ya. Ibarat mereka itu ibarat bahan baku yang belum dibentuk. Ini gelas isinya air teh. Kita mau masukin air lain, bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz, susah. Buang dulu, cuci, baru air mineral kita masukin. Jadi air mineral. Tapi kalau gelas kosong gimana? Apa saja kita masukin jadi. Bangsa Arab seperti itu. Menerima Islam itu luar biasa. Kalau dibilang agak cerdas, bagaimana nggak cerdas? Orang yang hafal ribuan syair, rata-rata itu mereka kalau dia begini 2 jam orang ngomong, hafal mereka. Tuh, kecerdasan orang Arab 1000 tahun yang lalu. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu nggak bisa disanggah, ya, karena dari ratusan ribu menyampaikan ke jumlah yang lebih besar sampai kepada kita jutaan, nggak ada yang bisa disanggah. Bahasanya masih asli, persis apa yang diucapkan Nabi. Kitab suci lain nggak ada, karena tidak menerima daripada jamin. Nah, jadi oleh sebab itu kita mesti pahami latar belakang ini sebenarnya masih sangat panjang uraiannya. Yang kita khawatirkan adalah seandainya itu goal kurikulum itu dimasukkan, yang kita khawatirkan adalah generasi kita ke depan. Jadi kita yang sebagai guru formal, tolong disampaikan aja itu. Ya, kalau misalkan kita justru penting juga untuk mengamati cara kerja orang-orang kafir, jangan sampai racun yang mereka buat ini bisa menghancurkan kita punya generasi. Kenapa? Tulisan, ucapan itu bisa menembus ribuan kepala. Kalau peluru, satu peluru satu kepala. Tapi kalau tulisan bisa ribuan. Dahsyat itu. Makanya tulisan jangan sampai ya. Paham ahlu sunnah, harga mati. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Diberi sama-sama untuk kalian seperti ini. Ada nawawi majmu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.